Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Safira, NIM 2109145, mata kuliah Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SDMI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SDMI 2. Nah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nur Kacana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sementara Raka Joni menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor. Maka dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan itu. Evaluasi program pembelajaran IPA adalah kegiatan mengumpulkan informasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Tujuan evaluasi proses belajar IPA yaitu memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. B. Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Kemudian C. Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. D. Bersikap ingin tahu, tekun, terbuka kritis, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Kemudian D. Mampu menerapkan berbagai konsep menjelaskan IPA untuk gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Bila kita melihat secara menyeluruh, fungsi evaluasi proses belajar adalah yang pertama, secara didaktis metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik kepada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui potensi peserta didik sehingga kita pun dapat memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan lingkungan setempat. Adapun alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan terdiri dari alat evaluasi untuk mengukur kognitif, untuk menentukan kualitas hati nurani, dan alat untuk mengukur keterampilan kemampuan. Nah, adapun alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Penguasaan pengetahuan disampaikan pembelajaran ditentukan ilmu yang melalui dapat dengan menggunakan pertanyaan seperti tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes tersebut bentuknya objektif atau uraian esai. Untuk memilih yang mana di antara kedua bentuk ini yang paling cocok untuk digunakan sangat bergantung pada berbagai hal, di antaranya waktu yang tersedia, proses berpikir. Kemudian alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Nah, yang ketiga, alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan seperti pada proses pembelajaran kognitif dan afektif. Juga proses pembelajaran keterampilan pada dasarnya sama, yaitu melatih agar peserta didik terampil menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran IPA.